Semoga baik-baik saja dan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan selalu ya. Jadi pembelajaran hari ini yaitu materinya tentang fikih ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu biar pembelajaran kita lancar dan juga diikuti dengan membaca surat ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah seperti hari-hari biasanya. Nah, untuk kemarin terakhir membaca surat apa ya? Oh, berarti sekarang membaca surat Al-Ma'un ya. Baik, kalau begitu kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya, doa sebelum belajar. Marilah kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Langsung dilanjut membaca surat Al-Ma'un ya anak-anak. Liridai ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'adzim. Baiklah, alhamdulillah. Semoga dengan membaca surat Al-Ma'un pada pagi hari ini pembelajaran kita semakin baik, semakin berkah seperti itu. Nah, kemudian langsung kita lanjut pembelajaran sekarang bab 6 ya, tentang sholat Jumat. Tetapi sebelumnya, apakah ada yang belum masuk hari ini? Ada yang berhalangan untuk hadir, anak-anak? Oh, alhamdulillah kalau tidak ada ya. Baik, langsung kita mulai saja pembelajaran hari ini tentang sholat Jumat. Simak ya di bukunya. Sholat Jumat ialah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara jamaah, dan itu sebagai ganti sholat zuhur. Nah, kemudian sholat Jumat itu hukumnya wajib. Wajib buat siapa ibu? Nah, tentunya bagi laki-laki. Seperti itu. Makanya bagi kalian para laki-laki yang udah balik, yang udah sunat, udah gede nih ya, otomatis kalau udah kelas 10. Nah, jadi kalian gak boleh ninggalin yang namanya sholat Jumat. Karena apa? Kalau kita ninggalin sholat Jumat itu, kita dapat dosa besar. Apalagi tidak sholat 3 kali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam sini, jadi perintah sholat Jumat itu terdapat di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul ba'ah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi artinya anak-anak, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu untuk menunaikannya. Karena kepada mengingat Allah
dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu adalah hal yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi dari ayat tersebut, ketika sudah memasuki waktu sholat Jumat, untuk para laki-laki bersegeralah untuk menunaikan sholat. Nah, di situ ketika kita masih dalam melakukan pekerjaan atau jual beli, maka tinggalkanlah dulu. Nah, seperti ini anak-anak. Sholat Jumat itu diwajibkan bagi laki-laki. Dia jika tidak melakukan sholat, maka hukumnya dosa. Akan tetapi diperbolehkan untuk mengganti dengan sholat zuhur ketika seseorang tersebut uzur atau ada alasan yang memenuhi secara syariat, seperti itu ya anak-anak. Jadi jangan salah menyimpulkan seperti itu. Oh, berarti kalau besok aku ini kerja berarti aku nggak apa-apa ya Bu ninggalin sholat. Ya nggak boleh. Kalau kerja kan pasti ada waktunya buat istirahat. Jadi kita utamakan, kita manfaatkan buat mendahulukan sholat, seperti itu. Terutama buat laki-laki. Karena di sini hukumnya untuk cewek atau wanita tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, jadi Ibu, gimana sih syarat wajibnya bagi mereka untuk menunaikan sholat Jumat, Ibu? Gitu. Jadi yang pertama syarat wajibnya yang harus dipenuhi, dia adalah orang yang mengaku muslim atau dia itu benar-benar orang muslim. Kemudian yang kedua dia laki-laki. Ketiga dia merdeka. Keempat dia berakal sehat. Maksudnya berakal sehat yang gimana Bu? Ya normal seperti kita, dia nggak gila, terus dia tidak dalam keadaan mabuk atau lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kelima balik atau sudah dewasa. Nah, seperti itu. Kemudian keenam sehat dan mampu. Kalau andaikan kalian sakit dan kalian benar-benar sudah tidak mampu untuk berdiri nih, nah kalian boleh menggantinya dengan sholat zuhur. Tapi ingat ya, harus diganti dengan sholat zuhur, jangan ditinggalkan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh tentang mukmin atau menetap, dia tidak dalam perjalanan. Jika seseorang itu dalam perjalanan, maka dia boleh menggantinya dengan sholat zuhur ketika benar-benar keadaan sudah memaksa. Tidak bisa nih kita berhenti untuk sholat Jumat, maka kita boleh menggantinya sholat zuhur di dalam kendaraan, seperti itu. Nah, pembelajaran kita secara singkat ya anak-anak, karena kita kan sudah disediain buku, jadi anak-anak harus rajin membaca ya. Jadi Ibu akan sampaikan tentang rukun dan syarat khutbahnya dalam Jumat gitu. Jadi rukun khutbah Jumat itu pertama harus mengucapkan pujian kepada Allah, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus mengucapkan sholawat kepada Nabi, terus 4 khutbahnya itu berisi tentang wasiat, terus pesan, nasihat kepada jamaah untuk bertakwa kepada Allah. Nah, selain itu tidak boleh disampaikan ya, jadi berisinya tentang dakwah yang mengarah ketaatan kepada Allah, seperti itu anak-anak. Jadi untuk yang kelima, di antara salah satunya dalam khutbah itu si khotib harus membaca atau harus di dalam lembaran khutbahnya itu ya, itu harus mengandung ayat-ayat Al-Quran, entah itu 1 surat, itu 1 ayat atau 2 ayat, seperti itu. Kemudian yang keenam berdoa. Nah, pada khutbah kedua untuk kaum muslimin agar diampuni dosa-dosa mereka serta diselamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi nih anak-anak, kalau lagi ada khutbah jangan asik ngobrol sendiri.
dengerin si khotib, apa sih yang disampaikan oleh khotib. Terus di situ kita harus mencermati apa pesannya. Terus ketika khotib itu berdoa, maka kita aminkan seperti itu. Tapi ingat ya, ketika khotib itu berkhutbah jangan sampai ditinggal tidur. Biasanya saking diamnya, saking khusyuknya dengerin, terus kemudian dia tidur, jatuh. Nah, itu jangan sampai ya anak-anak. Nah, kemudian untuk syarat khutbahnya Jumat, pertama, khutbah dilakukan sebelum sholat Jumat. Kemudian khutbah dilakukan sambil berdiri, duduk antara dua khutbah. Terus si penyampaian itu, si khotib harus suci dari hadas kecil dan besar. Jadi sebelum sholat Jumat itu harus mandi, harus wudhu, terus pakaian bersih, kalau bisa wangi ya. Jangan belum mandi udah bau keringet langsung ikut sholat, ya itu boleh, tapi sunnahnya. Baik, untuk materi selanjutnya ini karena tentang khutbah, kita besok akan melakukan praktek secara langsung gitu ya anak-anak, biar kalian tidak bingung. Jadi ibu hari ini akan cuma menyampaikan inti-intinya saja, besok kita praktekkan. Besok saya kasih lembaran khutbahnya. Jadi nih para laki-laki tolong disiapkan ya. Ingat, sholat Jumat harus dilakukan, wajib, nggak boleh ditinggalkan, seperti itu ya. Baik, kalau seperti itu terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan surat penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.